ini Bapak perkenalkan dulu ya. Yang kakak gerangan hadir di sini. Bisa pernah ketemu hari ini ketemu ya. Oke. Kenalkan Bapak namanya Bapak Hartono. Lalu Bapak juga guru Nurdin. Tempatnya sekitar tahun 2015. 15 seangkatan dengan Pak Erik yang di SD, tapi itu di SD bukan di SMA ya. Oke. Bapak sehari-hari adalah sebagai guru atau wali kelas di SD di Aula di Pajo ya. Lalu murid Bapak sudah banyak di sini ya. Oke. Itu awalnya. Yang berikutnya adalah Bapak di sini alhamdulillah bekerjasama dengan Bapak Sukirno dan Ibu Isri ya. Ya, alhamdulillah dengan kesempatan untuk praktek di sini. Praktek apa itu namanya? Adalah kami GPR untuk PPG. Kita sama. Kalian sekolah, Bapak juga sekolah. Ya, kita sekolah di pendidikan profesi guru. Ya, barangkali yang Ibu Neti ketemu Bu Neti, PPG juga. Ya. Hari ini kita praktek. Barangkali kemarin sudah pernah belajar sama Ibu siapa? Ibu Fisri tentang elastisitas berkumpul. Ya. Dia pernah lebih akrab. Siapa tahu saat ini kita ketemu lagi. Ya. Bapak mulai mengajar itu tahun 2006. Saya belum. 2006 Bapak mulai ngajar. Ngajar fisika ya, di lingkungan pondok pesantren itu ya, di Belitang ya, sampai tahun 2014 hijrah ke sini. Dari guru aliyah pondok pesantren tiba-tiba di sini ngajar SD. Namanya belajar semua hidup, benar kata hadis Rasul bahwa belajar itu mulai sejak waktu TK ya. Guru TK ngajarin apa? Belajarlah dari bulayan sampai liang. Apa itu maksudnya? Belajar akan terus belajar. Ya. Waktu itu ingat sama Pak Alam kasih tugas ngajar kelas 4 dari Bu Sofi waktu itu. Terus kita kecelakaan begitu. Ya, sempat di ini di Pintu lumayan di musim 2 dulu kecelakaan Bu Sofi. Ingat Bu Sofi? Nah, Bapak yang gantiin itu sementara. Dan karena nggak biasa ngajar anak SD, terpaksa tiap malam Ustadz ikut peci. Maaf, terbiasa di sekolah pakai Ustadz Bunda dari perawat itu tadi. Ya, Bapak ikut peci, pesertanya istri Bapak sendiri. Dia belajar ya, kayak anak kecil Bapak belajar game, tepuk-tepuk gitu. Nggak biasanya ngajar aliyah, ngajar SPN, ngajar anak otomotif, dipaksa untuk ngajar anak SD. Nah, biasa SD tiba-tiba PPG dipaksa oleh keadaan ngajar SMA lagi. Sekarang kita sama-sama belajar ya. Terus sekilas ada yang tanyain dari desa ini? Tidak ada. Tidak. Sip. Setelah ini kita akan belajar tentang elastisitas berkumpul. Ya. Karena sudah pernah belajar, apa itu elastisitas atau berkumpul? Sekilas yang saya tahu tentang elastisitas, yang saya tahu aja. Ya, buka bukunya. Bapak buka bisa. Yang saya tahu aja, tahu sampai yang saya tahu aja, elastisitas itu apa kok? Saya yang bisa kembali dulu. Jangan lalu tunjuk ya apa? Benda yang bisa Dapat kembali keadaan semula. Yang lain? Ya. Sama. Tiga. Hukum Hok. Apa hukum Hok? Hukum Hok menyatakan bahwa ya, mulai ya. Pada daerah elastisitas terdapat pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada negara. Ya, gaya yang dikenakan pada suatu pegas sebanding dengan
penambahan panjang tegas tersebut. Ini yang akan kita buktikan, benar nggak? Jangan jawabnya, pasti lupa. Yang panjang. Tapi ini ilmiah, perlu dibuktikan dengan data. Ya, oke. Nah itu tentang hukum. Ya, seringkali sehari-hari kita berhadapan dengan hukum. Pagi tadi berangkat ke sekolah, pakai mobil, pakai motor. Ya. Ada berlaku hukum nggak di situ? Berlaku ada. Yang mana? Ban. Yang bagian mana? Gas. Gas. Ya. Pernah nggak motormu itu pedasnya perlu diganti sehingga pinggangnya sakit? Pernah? Siapa yang pernah naik motor skuter? Skuter motor metik. Nah, yang sok motor cuma satu. Beda nggak dengan motor yang dua? Beda. Secara struktur motor yang soknya satu itu dirancang untuk jalan yang halus. Protokol Palembang. Kalau kan nggak pedus sudah cocok. Karena dia orang kota. Ya. Karena cuma satu. Ya. Oke. Itu siapa yang buat coba? Yang rancang siapa? Orang fisika. Orang fisika. Yang bercita-cita ini bercita-cita yang hubungannya dengan fisika apa coba? Apa? Bercita-cita hubungannya dengan fisika. Misal jadi membuat perancang mobil. Saya. Apa? Ingin menjadi teknik. Hah? Ingin masuk teknik. Teknik. Itu teknik. Good. Yang lain. Kalian tahu merek motor Honda? Siapa yang punya? Orang ya kan? Kalian tahu nggak sejarahnya Honda? Honda dulu awalnya cuma bengkel-bengkel biasa. Oh, tubles-tubles itu Pak ya? Ya. Karena kepintarannya dan keterampilannya, maka Honda membuat sebuah rancangan mobil akhirnya berkembang sampai sekarang. Ini juga dengan Thomas Alva Edison. Siapa itu? Penemu lampu. Tahu nggak kisah Thomas Alva Edison? Nah, kisah beliau adalah ketika beliau waktu kecil, dia sekolah, dia sering buat masalah sama gurunya. Kenapa? Banyak pertanyaan-pertanyaan dari beliau yang nggak bisa dijawab oleh gurunya. Gurunya jengkel, akhirnya apa? Dicap dasar idiot kamu. Akhirnya apa? Orang tuanya jengkel, kalau bahasa Palembang rimam ya. Akhirnya di stop di sekolahnya, akhirnya gembala kambing ke sana. Nah, pas gembala kambing asik belajar, kambingnya hilang. Sama orang kayak dihukum dalam gudang. Itu ada di buku fisika, kisahnya. Dikurung di gudang karena gelap, karena rasa ingin tahunya tinggi, dan hubungannya ada. Kenapa bicara kemana-mana tidak ngantuk? Ada hubungannya. Kenapa Thomas Alva Edison itu dikurung? Dia gelap. Karena rasa ingin tahunya tinggi. Ingat, sifat anak IPA adalah rasa ingin tahu. Timbulnya rasa ingin tahu. Kalau anak tidak ada rasa ingin tahu, ya sudah, dia tidak mau belajar lagi. Ya, karena gelap, kok bisa gelap? Gimana dia yang bisa terang? Maka perlu dia terang gimana ya? Mikir. Jadi alat di situ dia gunain, dia rancang sehingga di gelap-gelap itulah dia menemukan lampu. Tuh kisah debat Thomas Alva Edison. Ya, jelas motivasi untuk kalian. Nah di sini Bapak menampilkan sebuah video. Kayak bisa belajar dari HP atau apapun sekarang zaman teknologi zaman canggih. Generasi kalian beda generasi kami. Generasi kalian generasi teknologi, generasi Z kata orang. Ya, manfaatkan dengan yang positif. Ya, apalagi seumuran kalian, seumuran anak-anak SMA, seumuran anak-anak yang lagi mencari jati diri kata orang. Ya, mohon hati-hati dalam teknologi. Elastisitas hubungan Islam apa? Kita sama-sama Islam terpadu. Auladi Izzuddin sama-sama Islam terpadu. Auladi Izzuddin bin Ilmi Al-Furqan sama-sama Islam terpadu. Menerapkan Islam terpadu di pembelajaran sekolah. Ya. Kata pesan orang Islam terpadu adalah guru Islam terpadu adalah guru PAI. Apapun pelajarannya dia adalah guru PAI.
Oke, termasuk guru fisika pun guru PAI. Nah, itu kalau di kami tiap pelajaran wajib diselipin sama set Islam. Oke, untuk elastisitas hubungannya di kita apa? Di agama kita. Elastisitas, merapat merenggang, benar nggak? Merapat merenggang. Ya, artinya apa? Dalam hidup, nah itu langsung. Dalam hidup kita punya marah, kita punya kesel, kita punya tertawa, kita pernah kesel, campur aduk. Kata Allah, jangan berlebih-lebihan. Kalaupun sampai marah merenggang banget, jangan lewat batas. Lewat batas apa? Dia bisa balik lagi. Namanya batas elastisitas. Pun jangan terlalu mundur, nanti pun tidak bisa balik lagi. Ya, itulah elastisitas. Berarti perlu kesabaran. Ya. Oke, langsung aku udah cukup waktunya. Ini Bapak download dari YouTube. Saya kira ada lah yang bisa lebih benar kalian mendengar Bapak soal masalah kayak ini. Itu udah penting diksinya. Coba. Jadi faktornya apa? Siapa kalian tapel kecil? Saya. Siapa? Saya. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat daya yang diberikan pada benda dihilangkan. Berdasarkan sifat elastisitasnya, benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu benda elastis dan benda plastis. Benda elastis adalah benda-benda yang memiliki elastisitas atau bersifat elastis, seperti karet gelang, pegas, dan gelang logam. Sedangkan benda plastis adalah benda-benda yang tidak memiliki elastisitas atau tidak kembali ke bentuk awalnya. Contohnya nih, seperti tanah liat dan plastisin. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar kamu sering banget ketemu benda-benda yang bekerja dalam konsep elastisitas. Contohnya, ada pegas motor atau pegas mobil yang biasa disebut shock, kemudian spring bed atau masuk pegas, lalu ada dinamometer dan juga ada petapel. Pegas motor atau mobil yang biasa disebut shock digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Tujuan adanya pegas ini adalah untuk meredam kejutan ketika sepeda motor yang dikendarai melewati permukaan jalan yang tidak rata. Ketika sepeda motor melewati jalan berlubang, Nih, lihat. Bayangin nggak kalau soknya nggak ada? Apa bentuk punggung kita kan? Oke, biaya berat yang bekerja pada pengendara dan biaya berat motor akan menekan pegas sehingga pegas mengalami merapatan. Akibat sifat elastisitas yang dimilikinya, pegas meredam kembali setelah terlempatkan. Perubahan pada pegas ini menyebabkan pengendara merasakan ayunan. Dalam kondisi ini, pengendara akan merasa sangat nyaman ketika sedang mengendarai sepeda motor. Nah, yang kedua ada spring bed atau kasur pegas. Ketika kamu duduk atau duduk di atas kasur pegas, daya beratnya menekan kasur. Karena mendapatkan tekanan, maka pegas kasur terlempar. saya nggak waktu kecil kayak gini dipakai deh. Nah, saya nggak ibu mau teriak, dan itu nak nanti rusak. Kenapa maksudnya? Ibu tahu konsep elastisitas. Ini kalau kamu lakukan sekarang, waktu besar sekarang, kayak gini, loncat kayak gini, bentuknya kayak apa? Pak tidur dulu. Nggak berbentuk. Muncul, nggak terbentuk. Ya, kalau pegasnya masih bagus, dipungkuk enak kan, habis baru itu, tingkat baru beli di toko, kita pakai itu tidur, nyaman nggak? Nyaman. Coba kalau sudah rusak. Nah, langsung berturut kamu kan? Akibat sifat elastisitasnya, kasur pegas meredam kembali. Pegas akan meredam dan terlempatkan, kemudian pula seterusnya. Lalu yang ketiga ada dinamometer, yaitu alat untuk mengukur
pada periksadaan di laboratorium. Dalam pisameter terdapat tugas tersebut akan meregang ketika dikenali gaya luar. Nah, yang keempat ada ketapel. Contoh yang sangat sederhana dan mungkin paling sering kamu temui adalah ketapel. Ketika hendak menyebut guru naik ketapel misalnya, kalau ketapel terlebih dahulu diregangkan atau diberi dua kali. Akibat sifat elastisitasnya, panjang tali ketapel akan kembali seperti semula setelah dua kali dihilangkan. Pada umumnya, setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Misalnya, karet yang akan rentangkan secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat. Nah, apa yang akan terjadi? Mula-mula, karet akan tetap kembali ke bentuk semula apabila gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Tapi, apabila karet direntangkan dengan gaya yang lebih kuat dan besar lagi, ada saatnya karet akan menjadi kendor. Nah, sampai di titik tertentu, karet tidak dapat kembali ke bentuk semula, atau dia akan bersifat plastis. Hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas atau karet dapat dibuat di dalam bentuk grafik seperti gambar berikut ini. Dalam grafik terdapat 4 titik, yaitu Nah, ini ada boleh dengan pakai nanti untuk grafik ya, seperti ini. titik O, titik A, titik B, dan titik C. Coba perhatikan gambar tersebut. Garis lurus A menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang tegas atau delta L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan bahwa batas linearitas pegas sudah terlampaui. Namun, pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut daerah elastis. Apabila gaya F semakin besar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula, atau pegas akan bersifat plastis. Jika gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan yang bulat. Balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan regangan, yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Menurut Robert Wood, perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau disebut dengan modulus Young. Yang secara matematis, modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Modulus elastisitas dilambangkan dengan Apa kesimpulan kumpul tadi? Apa kesimpulan kumpul? Gaya yang dikenakan pada suatu benda berbanding atau sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Lihat sekarang. Elastisitas dan tumpuk. Apabila gaya yang diterapkan pada suatu bahan dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Contohnya apa? Pegas dan karet. Ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya. Contohnya apa? Tanah liat dan lilin. Untuk membedakan karakteristik kedua jenis benda ini, benda dikatakan memiliki sifat elastis. Nah ini, saya suka balon. Nah, pasti suka balon kan? Apa yang terjadi jika balon diberikan gaya luar? Jika gaya luar bekerja pada benda, maka benda bisa mengalami perubahan atau bentuk deformasi. Nah ini, apa yang terjadi jika gaya luar dihilangkan? Maka yang terjadi adalah gaya dalam, gaya reaksi dari molekul dari dalam. Ya.
Oke, lanjut. Ketika gaya luar dihilangkan, gaya dalam akan mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula. Sifat benda yang bisa kembali lagi ke bentuk keadaan semula ketika gaya luar dihilangkan disebut elastisitas atau kelenturan atau sifat elastis. Benda-benda yang memiliki sifat elastis disebut dengan benda elastis. Gaya dalam disebut dengan gaya pemulih. Gaya pemulih menjadi ciri dari benda elastis, di mana benda elastis selalu memiliki gaya dalam yang mampu mengembalikannya ke bentuk keadaan semula. Elastisitas pada zat padat. Elastisitas pada zat padat adalah gaya dalam mengembalikan bentuk zat padat ke bentuk semula ketika gaya luar dihilangkan. Secara makro, elastisitas pada zat padat dapat dijelaskan melalui bahasan fisika, stres. Tahu tentang elastisitas enggak? Tegang. Kamu sudah renggangkan, sudah gugur nanti, merenggang saya. Strain, renggangan, dan modus elastisitas. Ya. Oke. Strain, tegangan didefinisikan sebagai gaya luar yang menyebabkan informasi yang bekerja pada benda persatuan luas. Kalian belajarkan sebelum Fisri masalah ini. Tata soal dan lain sudah kan? Berdasarkan prakteknya. Ya, strain renggangan merupakan istilah yang berhubungan dengan perubahan relatif ukuran benda akibat stres. Strain dapat juga didefinisikan sebagai perbandingan perubahan ukuran benda terhadap ukuran semula. Nah, pernah lihat kayak gini? Alfabet dalam fisika pernah saya ketemu kan? Nah, sengaja Bapak kenalkan di sini, siapa tahu belum begitu paham semuanya. Ini lambang-lambangnya ada, nanti bisa searching di Google atau di buku masing-masing fisika ada. Nanti kalau ketemu ini baca gimana ya? Ya. Oke. Nah, ini hubungannya dengan di kita santar padu. Ini surat apa kira-kira? Mizan Ar-Rahman. Yes, ayat berapa? Ayat ke Berapa? 30 juz, 30 juz. Ayat ke Ini tidak 30 juz nomor depan. 7. Apa ini? Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Ya. Kita semua bakal dihisab dah. Yes. Nah, ini dia. Ya. Semoga membalas kebaikan kebaikan yang banyak. Biasakan dengan jazakumullah khairan temannya ya. Oke. Kalau mudahkan temannya jangan tanggung-tanggung, mudahkan yang baik. Ya. Oke. Sebelum kita praktek, ada quick test ya seputar apa yang kita praktekkan hari ini. Ya. Walaupun Bapak di sini praktek PPL, usah pastikan, Bapak pastikan semua nilai ini atas perkebunan fisik. Karena kalau kata Bunda Fisri, kata Bu Fisri adalah kita sering bersama Pak ya, Bapak atau Bu Pakai kita meneruskan dari beliau. Artinya nilainya tersebar ke beliau. Jadi kami praktek kita belajar juga kalian. Sekarang pintas dulu. Anak-anak, kamu di sini kasih nama. Basya. Ya, kamu sudah di sini, enggak? Berapa orang? Dari dasinya Maksudnya Iya. Kalau sudah berkumpul ke kelompok masing-masing, bangun dan bukalah matamu,
Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ibu Nevi bisa kelas kalian juga? Iya. 11 juga. Semuanya anak. Baik. Ya silakan. Ikhwan sudah Ikhwan? Sudah. Coba sini. Pakai ini ke depan kalau sudah. Apa pakai hari ini tentang elastisitas dan tubuh. Baik ya. Lihat dulu KPD ini.
Iya. Iya, ada kita. Ya, bisa dengar. Siapkan alat tambahan. Alatnya adalah gas, statik namanya. Ada beban. Oke, yang pertama adalah ukur statik. Kamu ukur nanti, masuk ke data ya. Oke, ukur berapa senti. Setelah diukur, kamu tambahkan bebannya. Jadi nanti kamu berdasarkan tertentu. Ya. Nah, sekarang belum kasih beban ini kan, berapa senti kan? Setelah kasih beban, ukur lagi berapa senti. Ya, oke, masukkan ke tabel. Tabelnya halaman balik. Ya, masa ini pakai berapa, ada tulisan di sini berapa kilonya, berapa gramnya. Biasanya ini pakai ini hanya 50 gram biasanya. Ya, terbatas belum laku. Oke, setelah sudah, kemudian di sini nomor 1 masanya 50 gram, gayanya berapa? Berarti masa 1 ya. Masa 1 sebelum di beban, berarti 0 gayanya kan. Lanjut, delta F. Delta F kurang F0 berarti F-nya ini. Nah, masa kali gravitasi. Gravitasi berapa? 10. Masa ini berapa? 50 dikali berapa? 10. Nanti dulu. Nah, masanya tadi gram apa kilo? Ubah kilo dulu, baru kali 10. Nah, 50 gram jadi kilo berapa? 0,5 kali 10 berapa? 5 kali 0,05. Ingat ya? Jadi dihitung teman-temannya ya. Oke, lanjut. Kalau sudah, nomor 2. Nomor 2, kamu tambahkan beban lagi. Nah, sama. Ini berapa senti? Berapa masanya? Kalikan gaya. Benar. Gaya yang tadi berapa? Yang tadi berapa? Tadi 50 gram. Jadikan kilogram berapa? Nah, kali 10 berapa? Komanya maju lagi. Nah, iya. Lanjutnya di ini lagi. Ini berapa ini? 50 tambah 50 berapa? 100. 100 jadikan kilo berapa? 0,1. Ya. Terus kalikan 10. 1. 1 kurangkan tadi. Berapa tadi? Nah, masukkan ke tabel. Ya. L-nya adalah panjang. Ya. Dari sini Anda bertanya? Ya. Ya. Ini sampai yang kelima, sampai berapa ya? Apa ya? Sudah begitu. Yang kedua. Butuh waktu berapa menit kalian? 5 menit, 10 menit cukup? Iya. Cukupnya waktu ya. Supaya waktu sampai zuhur jam 12 kan zuhur. Iya. Usahakan 8 menit lah. Untuk waktunya 8 menit. Oke. Ya. Sampai Oke. ya. Kalau misalkan L3 Pak. L-nya ini dikurang L1 ya berarti? Iya. Panjang mau lah. Iya. Panjang kedua, panjang. Hah? Kan ini kan belum ada beban. Oh, ini tiganya. Ini kan F yang sekarang berarti ini F yang maksudnya berarti ini kurang F ini. Yang tiga berarti ini.
Sabar dulu ya. Masa pertama, masa depan. Bukan panjang soalnya. Ya, depan. Ya, 150 cm. Udah start? Ya, udah ada tadi. Kalau susah banyak kali bisa kali. Ini. Jangan pesan sekali bebannya lagi. Ini kan bebannya. Kan itu udah blok itu kan? 12. Bebannya lagi. Habis dikasih pakai yang ini. Tulis. Sentimeter. Oh, Tadi yang ini kan Pak El mau. kalau bukan orang benar apa yang kami lihat. Ini panjang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan
Dia 30,5. 0,35. Sudah. Ini lebih. Oh iya, Bapak. Ini ke kanan berarti lurus gini. Ini KL. Berarti lurusnya masih dulu. Ya. Ini berarti Baik. Jadi cuma berarti menurut sini. Iya. Iya benar. Iya 0,5 nih. Yang ini ada ini Pak. Ini 0,5. Panjangnya di sini. Ini tinggal diukur. Karena dijadiin meter. Iya. Iya. Sampai di situ. Kita sampai jam 12. Ya Pak. Dapatnya ya, sedapatnya aja. Untuk apa? Sedapatnya nggak dapat 2-3 jadi A. Sedapatnya aja langsung penting. Kalau habis waktunya. Oke, ini L yang tadi 0,6. Ya, sedapatnya aja. Kalau tadi lu nggak lihat. Iya. Iya, karena sama. Kalau meter pasangannya detik, kilometer pasangannya jam. Nah, habis waktunya nak, Ya. ngambil dapatnya aja nak ya. Dapatnya sedapatnya. Ya, waktu udah habis. Ya. Terakhir sebelum ditutup, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah terbukti enggak bahwa semakin tambah gaya yang dikenakan pada pegas, maka pegas semakin bertambah panjang. Ya, untuk dengan cara kerja sistem suspensi pada mobil, ya. Sistem ini memiliki bagian utama berupa pegas yang terbuat dari baja elastis. Elastisitas yang dimiliki oleh pegas digunakan pada untuk meredam seluruh getaran yang dihasilkan oleh roda karena permukaan jalan. Suspensi inilah yang bekerja untuk menghalang benturan roda dengan bodi mobil. Ya, tuh untuk kita hari ini. Afwan, kalau banyak kesalahan dari Bapak ya. Kita masih ada 2 pertemuan lagi. Insya Allah kalau ketemu. Untuk berikutnya kita ambil air. Ya, ya. Ya, kita banyak air nanti ya. Sekian, akan kesalahan dari Bapak. Jazakumullah khairan katsiran untuk kalian semua. Anak soleh dan cerdas. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.